Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal aswa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani fil maqasidi. Al-fannu tsani fil maqasidi. Adapun bidang yang kedua tentang maqasid. Jadi mantik ini kan dibagi tiga. Pertama tentang dawahik, terakhir tentang yang pertama tentang sawabik, di belakang tentang dawahik, di tengah ini maqasid yang menjadi tujuan memang. Wa fihi faslani, ialah di dalam al-fannus tsani adapun dua fasal. Faslun fi suratil burhani wa faslun fi maddatihi. Satu fasal tentang formatnya burhan dan satu fasal tentang materinya burhan. Suratul burhan dan maddatul burhan. Al-faslul awal, fasal yang pertama fi suratil burhani tentang formatnya burhan. Wal burhanu ibaratun an muqaddimataini ma'lumataini. Burhan itu adalah ungkapan tentang dua muqaddimah yang maklum. Tu'allafu ta'lifan maksuson, yang dirangkai, disusun dengan susunan tertentu. Bisyartin maksusin, dengan syarat tertentu. Fayatawalladu, maka lahir minhuma, dari dua muqaddimah itu lahir natijatun, apa suatu natijah, kesimpulan. Burhan itu artinya dua muqaddimah yang memiliki susunan khusus, syarat khusus, maka kemudian lahirlah dari dua muqaddimah itu suatu kesimpulan. Walaisa yattahidu namatuhu, dan tidaklah satu namatuhu, apa modelnya burhan. Namatul burhan atau modelnya atau tipenya burhan itu tidak satu. Bal yarji'uh, melainkan kembali apa burhan ila salasati anwa'in, kepada tiga macam, mukhtalifatil ma'khadhi, yang berbeda makhadnya. Wal baqaya tarji'u ilaiha, adapun sisa-sisanya, hal-hal yang tersisa adalah kembali kepada yang tiga. Artinya modelnya Al-Burhan itu secara garis besar itu ada tiga. Kalaupun ada yang lain-lain itu kembali kepada yang tiga. Yang pertama, salah satu adlubin itu ada tiga bagian. Model ini adapun contohnya ad-darbil awal, fayalzamu, maka pasti muncul bahwa setiap jisim adalah hadis. Yalzamu anna kulla jismin hadithun, ini namanya natijah ya. Tiap-tiap jisim itu tersusun. Kalau sekarang jisim itu tersusun dari apa? Tersusun dari sel misalnya. Sel tersusun dari molekul-molekul. Molekul-molekul tersusun dari atom-atom.
Jisim pasti tersusun. Setiap yang tersusun adalah hadis. Kesimpulannya jisim itu hadis. Wa minal fikih, adapun contoh dari fikih. Kalau contoh dari fikih seperti apa? Model yang macam yang pertama, qauluna adalah perkataan kita, kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun. Falazima anna kulla nabidin haramun. Adapun tiap-tiap nabid adalah memabukkan. Nabid itu semacam khamr. Hanya saja kalau khamr itu dibuat dari perasan anggur, kalau nabid dari bahan lainnya. Setiap nabid itu memabukkan. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram. Kesimpulannya, kullu nabidin haramun, setiap nabid itu haram. Di dalam dua muqaddimah ini ada yang diulang. Yang diulang adalah kata-kata muskir, ya. Kullu nabidin muskir wa kullu muskirin haramun. Ini bagian yang pertama. Fahatani muqaddimatani, maka ini adalah dua muqaddimah. Yang pertama kullu nabidin muskirun, yang kedua kullu muskirin haramun. Idza sullimata ala hadzal wajhi, kalau diterima apa dua muqaddimah ini atas jalan ini, diterima dari kedua belah pihak, tidak ada yang menentang. Artinya diterima bahwa setiap nabid adalah muskir, diterima juga bahwa setiap muskir adalah haram. Kalau diterima seperti itu, lazima bid-darurati tahrimun nabidi, maka muncul bid-darurati secara niscaya apa haramnya nabid. Kalau dua muqaddimah itu sama-sama diterima, maka pasti niscaya lahir kesimpulan bahwa nabid itu haram. Fa in kanat al muqaddimatu qat'iyatan, jikalau ada apa muqaddimah itu qat'i, diyakini, samainaha burhanan, kita menamakan muqaddimah itu dengan nama burhan. Wa in kanat musallamatan, jikalau ada apa muqaddimat itu musallamatan diterima, belum tentu qat'i tapi semua pihak menerima, samainaha, kita menamakan muqaddimat, dinamakan kiasan jadalian, kias jadali, kias dialektik, ya. Wa in kanat, dan jikalau ada muqaddimat madhununatan itu dhanni, samainaha, kita namakan muqaddimah itu kiasan fikhiyan, kepada kias fikhi. Jadi muqaddimat itu ada kalanya qat'iyah, ada kalanya musallama, ada kalanya madhununa. Kalau muqaddimahnya qat'iyah disebut burhan, kalau musallama disebut kias jadali, kalau madnuna disebut kias fikhi. Wa sayati al-farqu bainal yakini wadh-dhanni, dan akan datang perbedaan antara yakin dan adzan. Tapi di depan sudah banyak disinggung. Kapan itu? Idza dzakarna aslal qiyasi, manakala atau ketika kami menyebutkan asal kias. Fa inna kulla muqaddimatin aslun, karena sesungguhnya tiap-tiap muqaddimah itu adalah asal. Kullu nabidin muskirun itu asal, kullu muskirin haramun itu asal. Fa idza zdawaja aslani, bila mana berpasangan dua asal itu, dua asal berpasangan, kullu nabidin muskirun berpasangan dengan kullu muskirin haramun, hasalat an-natijatu, diperoleh apa kesimpulan.
Wa adatul fuqaha, adapun kebiasaan fuqaha fi mithli hadzal nazmi, di dalam susunan seperti ini, kebiasaan fuqaha ialah annahum yaquluna, mereka mengatakan an-nabidu muskirun fakana haraman qiyasan 'alal khamri. Ini kalau fuqaha seperti ini, nabi itu adalah memabukkan. Karena memabukkan maka nabi itu haram, dikiaskan kepada khamr. Wa hadza la tanqati'u al-mutalabatu anhu. Adapun ini adalah tidak terhenti apa permasalahan anhu tentang hadza. Artinya belum menyelesaikan masalah kalau pakai susunan fuqaha. Malam yuradda ilan nazmi, selama tidak dikembalikan tidak dikembalikan ilan nazmi kepada susunan alladzi dzakarnahu, yang telah kita sebutkan. Kalau menggunakan nazm yang biasa digunakan oleh fuqaha, an-nabidu muskirun fakana haraman qiyasan 'alal khamri, belum menyelesaikan masalah terkecuali dikembalikan kepada susunan yang kita sebut tadi itu. Kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun. Fa in ruddah, jikalau dikembalikan ila hadzal nazmi, kepada susunan ini, walam yakun musallaman, dan tidak ada apa hadzal nazm itu musallam, belum dapat diterima, fala talzamun natijatu, maka tidak lahir apa natijah. Kalau dikembalikan kepada susunan yang tadi, kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun, belum tentu melahirkan natijah illa bi iqamatid dalili, kecuali dengan mengemukakan dalil. Apa dasarnya kullu nabidin muskirun? Apa dalilnya kullu muskirin haramun kan? Tidak bisa melahirkan kesimpulan kecuali dengan memukakan dalil. Hatta yasbuta kaunuhu muskiran, sehingga tetap terbukti apa adanya nabid itu muskir, sehingga bisa disepakati bahwa nabid itu memang benar-benar memabukkan. Innu zi'afihi, jikalau diperdebatkan fihi apa kaunuhu muskiron. Innu zi'afihi, jikalau diperdebatkan fihi apa tentang nabil itu muskir, akan dibuktikan dengan apa? Hatta yasbuta bil hissi wa tajribati, dengan indra dan uji coba. Ya, dicoba dulu. Jadi harus ada dalil bahwa nabil itu muskir ya. Wa kaunul muskiri haramun, dan terbukti ini diatofkan kepada hatta yasbuta kaunuhu muskiran wa kaunul muskiri haraman, dan bahwa muskir itu haram bil khabari, dengan khabar. Berani mengatakan barang yang memabukkan itu muskir dari mana? Bil khabar, dengan hadis. Wa huwa, adapun khabar, qauluhu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun, setiap muskir adalah haram. Waqad dzakarna fi kitab asasil qiyas, kita menyebutkan, menerangkan di dalam kitab Asasul Qiyas karangannya Al-Ghazali juga yang baru saja terbit, anna tasmiyata hadza qiyasan tajawuzun, bahwa menamakan ini sebagai qiyas adalah semacam majaz, metaforis, bukan nama yang sesungguhnya. Mengatakan tadi pernyataan fuqaha itu, an-nabidu muskirun fakana haraman qiyasan alal khamri, nabid itu memabukkan, oleh karena itu hukumnya haram dikiaskan dengan khamr. Menamakan ini sebagai qiyas itu adalah penamaan yang tidak sesungguhnya.
fa inna hasilahu raji'un ila idraji khususin tahta umumin. Fa inna hasilahu, karena sesungguhnya hasilnya hada, pokoknya hada adalah kembali ila idraji khususin tahta umumin, memasukkan khusus di bawah naungan umum. Apa bedanya antara muskir dan nabidh? Lebih umum muskir daripada nabidh. Nabidh itu merupakan bagian daripada muskir. Jadi pernyataan an-nabidhu muskirun fakana haraman kiasan alal khamri, ini sesungguhnya kalau disebut kias bukan penamaan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya ini adalah memasukkan yang lebih khusus di bawah yang lebih umum, memasukkan nabidh di bawah muskir. Karena nabidh muskir maka dihukumi haram. Wa idza fahimta wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.